Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Mudah-mudahan selalu semangat ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang transformasi geometri bagian rotasi atau perputaran. Tapi sebelumnya jangan lupa berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dari pengertian rotasi terlebih dahulu. Rotasi adalah pemindahan setiap titik pada bidang yang ditentukan oleh titik pusat, besar sudut, dan arah sudut putar. Kemudian ada arah rotasi. Yang pertama, rotasi memiliki arah positif jika arah putaran sudutnya berlawanan dengan arah perputaran jarum jam. Sedangkan rotasi memiliki arah negatif jika arah putaran sudutnya searah dengan arah perputaran jarum jam. Kali ini kita akan membahas rumus umum rotasi dengan pusat titik O 0,0. Untuk selengkapnya, simak penjelasannya sebagai berikut. Kali ini kita akan membahas rotasi atau perputaran dengan pusat O 0,0. Yang pertama, bahwa kalau searah jarum jam itu negatif, jika berlawanan maka positif. Dan yang akan kita bahas adalah rotasi-rotasi dengan sudut khusus, yaitu hanya 90 derajat, 180 dan 270. Kita contoh di sini sekalian ada 3 A 3,2 diputar atau dirotasikan dengan pusat O 90 derajat. Nah, berarti 90-nya ini yang positif ya. Pertama kita gambarkan dalam koordinat kartesius 3,2. Nah, positif berarti berlawanan dengan arah jarum jam sebesar 90 derajat. Maka kita gunakan busur derajatnya, pusatnya di O. Kemudian kita ukur. Ini akan 90 derajat, berarti melalui titik itu ya. Kemudian kita hubungkan, jangan lupa jarak dari titik A ke O itu harus tetap, tidak boleh berubah, hanya sudutnya saja. Diputarkannya sebesar 90 derajat. Maka ketemu A aksennya ini ya, setelah diputar 90 derajat berlawanan dengan jarum jam, maka A aksennya ketemu min 2,3. Kita tuliskan bahwa A aksen sama dengan min 2,3, sehingga bisa kita simpulkan secara umum apabila ada sebuah titik P, A, B diputar dengan sudut pusat O dengan arah perputaran berlawanan sebesar 90 derajat, maka P aksennya adalah min B, A. Kemudian kita lanjutkan yang kedua, 180 derajat positif atau berlawanan dengan perputaran jarum jam. Masih titiknya sama, 3,2. Kita gunakan kembali ya penggarisnya. 180 derajat berarti membentuk sudut lurus atau garis lurus, tinggal luruskan saja. Setelah itu ukur ya jarak titik ke O nya antara titik asal dan bayangannya itu harus sama. Sehingga didapatkan A aksennya setelah diputar 180 derajat berlawanan dengan jarum jam adalah min 3, min 2. Kita tuliskan min 3, min 2. Sehingga kesimpulannya jika P, A, B dirotasikan dengan pusatnya O sejauh 180 derajat, maka P aksennya adalah min A, min B. Jelas ya. Kemudian sekarang yang terakhir yang 270 derajat positif. Nah,
berlawanan dengan perputaran jarum jam. Kita tinggal tambahkan 90 derajat lagi dari yang tadi 180 derajat, atau kita juga bisa menggunakan dari titik asalnya 90 derajat, tetapi kali ini searah. Bisa dari 180 itu yang berlawanan, atau dari A-nya itu yang searah. Ternyata A aksennya ketemu 2,-3. Sehingga kalau ada P, A, B diputar dengan pusat O sejauh 270 derajat positif, berarti P aksennya adalah B, min A. Sekarang kita perhatikan ya, tadi kan yang berlawanan. Sekarang bagaimana kalau yang searah? Searah ternyata yang 90 derajat searah itu sama saja dengan yang positif 270. Kalau yang searah min 180 sama saja dengan yang positif 180. Sedangkan yang searah 270 itu sama saja dengan yang berlawanan 90, sehingga rumusnya cukup yang dihafalkan 3 saja. Nah, kesimpulannya itu ya, yang min 270 itu nanti rumusnya dengan yang 90. Kemudian 180 positif sama saja dengan yang min 180. Kalau yang 270 positif tadi yang berlawanan ya, sama saja dengan yang searah atau negatif 90. Jadi cukup yang dihafalkan 3 saja. Kesimpulannya, sehingga rumus rotasi atau perputaran dengan titik pusat O 0,0 saya rangkumkan, memang ada 6, tetapi nanti kita cukup menghafalkannya 3 saja. Yang pertama ini terhadap sudut pusat 0,0 dan 90 derajat positif. Kalau positif tadi yang berlawanan. Jika P, A, B, maka bayangannya P aksennya adalah min B, A. Dan ini sama saja dengan yang searah 270 atau min 270. Rumusnya sama. Kemudian yang ketiga, jika diputar dengan pusat O dan sejauh 180 derajat yang positif, maka P aksennya adalah min A, min B. Untuk yang 180 mau positif atau negatif, berlawanan ataupun searah, rumusnya sama ya, P aksennya min A, min B. Kemudian yang sejauh 270 positif dengan pusat O 0,0, maka bayangannya B, min A, sama saja dengan yang searah 90 atau negatif 90, bahwa P aksennya adalah B min A. Jadi cukup dihafalkan 3 saja. Sekarang kita lanjutkan ke contoh soal. Saya hanya membahas 2 soal saja di sini. Yang pertama, tentukan bayangan segitiga ABC dengan titik sudut A 0,2, B 1,3 dan C 4,1 yang diputar 90 derajat berlawanan dengan arah perputaran jarum jam dengan pusat putar titik O 0,0. Dan yang kedua, tentukan bayangan titik S min 2,4 diputar dengan sudut rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam dan dilanjutkan dengan rotasi 180 derajat searah jarum jam. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, saya menggunakan koordinat kartesius terlebih dahulu. Yang pertama ada ABC
dengan rotasinya tadi kita tuliskan terlebih dahulu. A-nya 0,2, B 1,3 dan C 4,1. Kemudian tadi rotasinya berlawanan ya. Berlawanan dengan arah perputaran jarum jam sebesar 90 derajat. Oke, baik, langsung saja kita gambarkan titik A-nya di dalam koordinat kartesius terlebih dahulu. 0,2 berarti ada di sumbu Y ya. Kemudian B-nya 1,3 dan C-nya 4,1. Kita hubungkan terlebih dahulu titik-titiknya sehingga membentuk sebuah segitiga ABC. Setelah itu diputar atau dirotasikan berlawanan arah jarum jam sejauh 90 derajat. Maka kita satu persatu titik-titiknya itu kita rotasikan atau kita putar dengan pusatnya O 0,0. Pertama yang A-nya dulu. A-nya jelas sekali ya, jaraknya itu 2 kotak, maka A aksennya juga 2 kotak dari pusat O dan 90 derajat. Siku-sikunya di 0,0. Kemudian sekarang yang B-nya. B-nya pakai busur ya, membentuk 90 derajat, berarti B aksennya ketemu di titik min 3,1. Dan sekarang C-nya. Titik C hubungkan dengan pusat O 0,0 jauh 90 derajat. Sehingga titik C-nya ketemu di titik min 1,4. Kemudian kita hubungkan inilah bayangan dari segitiga ABC, yaitu A aksen, B aksen, dan C aksen yang sudah diputar berlawanan arah dengan sudut 90 derajat. Pusatnya di O 0,0. Simpulannya ya, A aksennya ketemu di min 2,0, B aksennya di min 3,1 dan C aksennya min 1,4. Sekarang cara yang kedua, kali ini saya akan menggunakan rumus. Yang pertama, kita ingat terlebih dahulu rumusnya jika diputarkan dengan pusat O 0,0 dan sejauh 90 derajat, karena berlawanan berarti 90 derajatnya itu yang positif. Sehingga P aksennya diperoleh bahwa min B, A. Maka satu persatu titiknya ini kita gunakan rumus tersebut. Nah, sekarang jika A 0,2 dirotasikan dengan pusat 0,0 sejauh 90 derajat yang positif, maka A aksennya menjadi min 2,0 karena A-nya tadi 0, B-nya 2 menjadi min B, berarti min 2, A, 0. Kemudian yang B-nya 1,3 menjadi min 3,1. Sedangkan C-nya 4,1 menjadi min 1,4. Sama ya tadi dengan cara yang koordinat kartesius maupun dengan cara rumus, ternyata hasilnya sama. Sekarang untuk soal yang kedua,
sebuah titik S min 2,4 pertama dirotasikan 90 derajat yang berlawanan, berarti yang positif ya. Setelah itu dilanjutkan dengan searah sejauh 180 derajat. Ditanyakan S double aksennya. Maka kita satu persatu dulu. Kita gambarkan titik S-nya terlebih dahulu, min 2,4. Setelah itu 90 derajatnya positif, berlawanan. Berarti yang berlawanan ya. Sehingga S aksen atau bayangan pertamanya ada di titik min 4, min 2. Kemudian selanjutnya searah. Kalau searah ataupun berlawanan karena 180 itu sama ya, berarti membentuk garis lurus. Itu aja. Nah, jaraknya bayangan ke pusat sama dengan titik asalnya. Berarti S double aksennya ada di titik 4,2. Jadi S double aksennya ada di 4,2. Cukup jelas ya? Sekarang jika dikerjakan dengan menggunakan rumus tanpa menggambar, soalnya masih sama, maka penyelesaiannya terlebih dahulu. Pertama, diputar dengan sudut rotasi 90 derajat berlawanan arah, maka rumusnya PA, B dirotasikan dengan pusat 0,0 sejauh 90 derajat positif, karena berlawanan berarti positif. Berarti P aksennya min B, A, sehingga min 2,4 berubah menjadi min 4, min 2. Karena B-nya 4 ya. Di situ min B berarti min 4. Kemudian yang kedua dilanjutkan dengan rotasi sejauh min 180 karena searah. Sehingga rumusnya PA, B menjadi P aksennya min A, min B, sehingga min 4, min 2 ini menjadi negatif min 4, negatif min 2. Karena double min ya, berarti hasilnya adalah positif 4,2. Demikian untuk materi kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik, dan mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pertemuan berikutnya insya Allah kita akan membahas tentang dilatasi. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.